Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah mengakhiri bulan 9 September ini dalam anugerah Tuhan. Nah, kita sekali lagi saya mau mengundang kita untuk berdiri. Kita membaca bagian firman Tuhan ini dari Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4 bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di rumahnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Mari saya rindu untuk mengingatkan kita kembali untuk tema minggu-minggu yang sudah kita lalui. Ya, minggu pertama kita membicarakan atau kita diskusikan tentang apa? Jangan takut dan bimbang. Minggu yang kedua, orang Kristen yang kuat. Minggu kemarin, orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana, orang yang Kristen yang bagaimana? Mawas diri. Kedua, bisa memanage waktu dengan baik. Yang ketiga, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, hari ini siapakah yang boleh masuk ke atas gunung Tuhan dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dari pembacaan firman Tuhan ini, yang menjadi perenungan kita adalah orang Kristen yang kudus. Siapakah orang Kristen yang kudus tersebut? Firman Tuhan ini sangat penting dan harus kita tanamkan dalam hidup kita supaya kita di sini dikatakan bisa naik ke atas gunung Tuhan dan juga bisa berdiri di tempatnya yang kudus. Mengapa kita harus kudus? Dari bagian firman Tuhan ini kita baca Mazmur tadi ayat ke-24, 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nanti akan ada jawabannya. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat ke-15 dan ayat ke-16, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab itulah mengapa kita harus kudus, karena orang yang kudus bisa berdiri dan juga masuk ke dalam rumahnya yang kudus. Mengapa kita harus menjadi kudus? Karena Dia yang kudus telah memanggil kamu. Karena Dia yang kudus itu memanggil kamu, karena itu Dia memanggil kita untuk menjadi kudus. Makanya jelas dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di mana kita bisa bergaul, di mana kita bersekutu, itu akan mempengaruhi iman kita. Sharing dengan Abang Nando, ya, katanya Pak, saya ditelepon oleh saksi Yehova. Dulu kalau memang mereka rajin untuk berkunjung karena pandemi,
Ada strateginya menelpon melalui WA cerita-cerita. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya ladanin, oh hebat juga kamunya. Iya. Tapi dia katakan ada hamba Tuhan yang bilang, kalau dia telepon ataupun berkunjung, usir saja. Itu ada yang bilang begitu. Dan juga ada yang bilang, ladanin dia kesempatan untuk menyampaikan Injil. Nah, saudara yang mana? Saya bilang sama Bang Nando, tergantung. Kalau imannya kuat, dia harus menyampaikan Injil. Kalau tidak, dia akan terbawa arus. Ya. Kalau umpamanya pelurunya tidak mampan, lebih baik usir saja. Ya. Seperti Yusuf kan, istri Potifar kena cantik, karena dia tidak bisa menguasai diri, lebih baik lari. Yang walaupun jubah ditinggal, lari saja. Daripada dia duduk, ya bisa terjadi sesuatu, kemungkinan. Makanya cara strategi melawan iblis, ya kita usir. Kalau boleh kita juga pergi, ya gitu ya, untuk meninggalkan dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, strategi yang dilakukan banyak. Kita bisa menilai diri kita, mampu enggak kita untuk menceritakan hal itu kepada mereka. Daripada kita terpapar virus, ya, daripada kita kena terbawa, mendingan pergi aja. Tapi kalau kita punya kekuatan, kemampuan untuk meluruskannya, kesempatan yang baik, ya kita sampaikan. Nah, inilah Injil kita ceritakan. Oleh karena itu, ini hal yang sangat penting. Dia yang memanggil kita itu kudus. Oleh karena itu dia memanggil kita supaya kita menjadi kudus. Iblis dia tidak mau sendiri di neraka, makanya dia memanggil orang-orang untuk masuk neraka. Tawarannya, rayuannya sangat meyakinkan. Tetapi setelah kita sudah masuk di dalamnya, dia tidak mau tahu. Kita minta pertanggung jawabnya, bodoh amat, ngapain kamu juga yang mau kok, kan begitu. Yang kedua adalah kuduslah kamu sebab Tuhan kita adalah kudus. Ya, ini yang sangat menarik bagi kita sebagai orang Kristen. Makanya tidak ada alasannya untuk kita tidak menjadi kudus. Karena kita menyembah kepada Allah yang kudus. Karena kita mengikuti Allah yang kudus. Jikalau kita mengikrarkan, kita mengatakan kita sebagai orang Kristen, hal ini identik dengan orang Kristen, yaitu hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nah, melalui pembacaan kita dari Mazmur 24, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ada kriteria orang-orang yang kudus. Yang pertama kita baca yang saya garis bawahi. Siapakah mereka? 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya. Nah, saya lihat semuanya sudah masuk di sini tadi bersih tangannya. Kalau enggak nanti saya pergi cuci tangan lagi. Ya, siapa yang enggak cuci tangan? Lebih baik cuci tangan dulu. Udah saya ganggu ya. Bersih tangan. Nah, kalau kita lihat ini ada mencilak tangannya. Artinya bersih tangannya. Ini adalah hal yang nampak yang kita bisa lihat. Ya, kalau orang bersih tangannya kita juga senang lihat, makanya perempuan senang dia merawat tangannya. Kadang-kadang karena senang merawat tangannya enggak mau pegang sesuatu. Iya. Kalau pegang cabai ya bisa begini, kau gimana ya? Kena kukunya sayang nanti. Tapi bukan itu dimaksudkan. Artinya bersih tangannya. Kalau bersih tangan mulus ya kita senang melihatnya. Nah, di sini dikatakan orang yang bersih tangannya. Apa yang saudara pahami tentang bersih? Bersih. Artinya kalau bersih itu dia kinclong ya. Apalah, kondisinya rapi, enak dilihat. Ini adalah kriteria yang seharusnya menjadi bagian daripada orang-orang Kristen. Kalau bersih tangan ini bisa kita mengaplikasikannya tentang bersih seluruh tubuhnya. Artinya seluruh segala sesuatu yang dia kerjakan, itu kita bisa melihat dari bagaimana tangannya bersih atau tidak. Kalau tangannya tidak bersih, dia mencuci, nanti dia pegang yang lain, nanti akan merambat-merambat. Makanya dia pakai yang bersih. Ada seorang yang iseng-iseng sih, tapi saya pikir benar juga. Ibu-ibu.
Kenapa dia selalu memakai sarung kalau dia masak gitu ya, sarung ikat. Ya untuk supaya lebih enak. Kalau enggak nanti inti resep juga untuk ibu-ibu ya. Supaya tidak pakai celemek lap nanti ya, cuci tangan setelah itu lap pakai sarung. Enggak pakai lap-lap tangan lagi kan enak. Kotor ada minyak lap lagi. Apalagi cuma lap kalau pegangan lagi. Itu katanya. Tapi dia menjaga kebersihan, nanti sarungnya bisa dilap. Kalau enggak nanti ya belepetan kemana-mana. Ya kalau bisa dipraktekkan juga mungkin ya. Ya, orang yang bersih tangannya ini telah menyatakan bahwa orangnya punya integritas dalam hidupnya. Kalau kita baca integritas ini artinya apa yang diungkap oleh mulutnya, hal itu juga yang dikerjakannya. Artinya kalau dia punya integritas, tentu dia akan punya pengaruh. Tidak sedikit orang tua yang sulit untuk mengarahkan anaknya karena tidak punya integritas. Anaknya melihat bahwa kita sebagai orang tua tidak mempraktekkan apa yang sedang kita bicarakan. Ya, kalau kita katakan anak Tuhan itu harus rajin beribadah. Baru kita sebagai orang tua tidak mencerminkan hidup yang beribadah. Orang Kristen itu harus bersih mulutnya, tidak boleh bicara kotor. Tapi kalau anak kita bisa bicara kotor, kemungkinan diambil dari rumah ataupun dari lingkungannya. Kadang-kadang anak kecil kita juga ngomong hal yang sama, kita juga kaget, loh kok bisa, dari mana dapatnya? Harus punya integritas dalam kehidupan kita. Karena kita orang Kristen ini identik dengan hidup kekudusan. Jangan sampai kehidupan kita itu menjadi batu sandungan. Katanya orang Kristen, kok gitu, cara hidupnya berbeda. Yang saya tahu, Tuhan yang sembah adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang kudus. Dengan cara kita berperilaku, dengan cara kita bertutur kata, dengan cara kita bersikap, dengan cara kita berpakaian. Orang akan tahu kita memang orang yang baik. Siapa yang senang lihat orang yang rapi? Semua kita akan senang. Siapa senang melihat orang yang bersih? Semua kita akan senang. Oleh karena itu, orang yang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan, yang bisa berdiri di tempat kudusnya Tuhan adalah orang yang bersih tangannya. Oleh karena itu, kita harus bersih tangan kita dengan cara kita mempertahankan integritas kita. Menyatunya perkataan dengan perbuatan. Supaya kita tidak ada beban untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa berdiri di tempat kudusnya Allah dan juga naik ke tempat gunungnya Tuhan, kita harus menjadi orang yang bersih tangan. Yang kedua, apa kriterianya? Yang saya garis bawahi, 1, 2, 3, murni hatinya. Beda-beda tipis. Bersih tangannya dan murni hatinya. Arti kata murni sini adalah tidak ada campuran. Dia suci, tulus, sejati. Dan kalau susu murni kan tidak ada campuran kan. Artinya dia susu yang memang murni. Artinya bensinnya murni, kalau dia sudah ada tercampur dengan oli ya kita masukkan ke motor, berarti asapnya lah berasap. Berarti kalau sudah berasap berarti ada campuran. Artinya di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, murni di sini adalah tidak bercampur dengan hal-hal ataupun unsur-unsur lain.
Saya menggambarkannya tentang hati yang lagi putih dan bersih. Kalau hatinya bersih, dia bisa mengangkatnya bahwa tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk dia menyampaikan sesuatu kebenaran. Kenapa? Hati bersih. Hati bersih, ya Yesus memberi, ku rindu sekarang menjadi orang yang suci. Kata kemenangan iman. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kriteria orang yang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan dan juga bisa mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya? Dikatakan orang yang murni hatinya. Sebagai orang yang kudus harus murni hati kita. Murni artinya dapat diaplikasikan sebagai motivasi yang benar. Tidak ada unsur-unsur dan tidak ada motivasi lain. Murni. Umpamanya saya murni melayani Tuhan. Kalau kita ambil komitmen, saya murni melayani Tuhan, tidak neko-neko gitu ya. Kalau murni melayani Tuhan artinya apapun kata orang, apapun masalah yang kita hadapi, kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani manusia, sedikit sentilan, saya sudah capek-capek melayani, kok begitu caranya. Akhirnya sudah mulai mundur. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita murni dengan motivasi yang benar, apapun pasti kita kerjakan dengan baik. Karena motivasi dan hatinya memang murni. Artinya tidak ada unsur apa-apa dan melayani Tuhan. Dan itu akan terpancar dan juga teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Motivasi pelayanan kita itu akan menentukan. Dengan bagaimana kita, apakah kita murni hatinya atau tidak. Apa kata Amsal 4 ayat 23, saya tidak tampilkan, saya akan membaca, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati kita. Kalau hati sudah terluka, kata orang, susah untuk mengobatinya. Kalau luka di tangan bisa ambil plester, bisa ambil betadin, bisa diobati. Kalau hati yang luka, susah untuk disambung lagi. Kalau dia akan disambung, tentu akan selalu berbekas. Dan dia selalu merasakan, dan itu akan mungkin menjadi tolak ukurnya untuk menilai seseorang. Contohnya dalam hubungan keluarga suami istri. Kalau dia sudah terluka oleh suami dan istrinya oleh karena sesuatu, dan hal itu akan terekam dalam hidupnya, dan dia akan dia akan menilai suaminya, istrinya akan begitu. Umpamanya mungkin dia keliru, mungkin salah melangkah dan bermain di luar lah gitu kan, sudah pulang malam, akhirnya ketahuan. Sesudah itu dia sadar, maaf saya keliru dan saya salah. Kemudian dia akan keluar berikutnya, mungkin ada pekerjaan, ada sesuatu hal yang dia kerjakan tidak sempat pulang, lalu dia akan menilai, oh dia ini pasti kayak yang kemarin. Artinya itu yang akan timbul, dia akan merekam itu dalam hidupnya, dan segala sesuatu itu akan membuat dia akhirnya trauma dengan hal itu. Nah, oleh karena itu, hati-hati dengan hati kita, jangan sampai terluka. Apalagi dengan sebagai seorang anak, supaya orang tua mempercayakan kita. Kalau kita memang pekerjaan tugas kita harus menuntut kita untuk pulang malam, jangan sia-siakan kepercayaan. Kalau sudah mulai ketahuan, lalu dia akan katakan, kamu di mana? Lalu dia akan telepon sana sini untuk mencari tahu kamu akan di mana. Kalau kamu bilang kamu kerja, dia akan telepon di tempat kerjanya. Lalu kita katakan, ngapain sih mama telepon-telepon ke tempat kerja saya, bikin malu aja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kurang percaya. Mungkin juga suami istri sampaikan, mungkin ya teman baiknya akan telepon, loh suami saya ada situ enggak? Loh suaminya situ kok tanya sama saya, kan gitu jadinya, kita jadi tidak enak gitu ya. Ada istri saya di sana enggak? Loh istri di situ kok suruh saya carinya, kan begitu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang membuat
Orang menilai kita demikian. Oleh karena itu kita harus belajar menjaga hati kita dan jangan sampai terluka. Kalau sudah terluka, harus kita punya integritas pembuktian diri. Ya, ini yang penting. Karena manusia memang memorinya sangat baik. Kalau memori handphone bisa error, mungkin kalau sudah salah di-delete sudah hilang. Tapi kalau memorinya kita ini, waktu kita anak-anak kita masih ingat dulu saya itu waktu umur 5 tahun, saya dicubit mama saya akan jalan di ini dan sebagainya. Kita selalu ingat. Sehingga orang yang melukai hati kita, kita katakan, saya enggak mau ingat. Tapi kalau kita melihat mukanya, oh siapa dia? Dia itu yang dulu itu, yang pernah. Oleh karena itu jangan sampai memori orang melihat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Itulah manusia. Dia akan selalu ingat yang tidak baiknya. Yang baiknya dia lupakan. Belajarlah untuk mengingat hal yang baik-baik. Makanya orang katakan supaya tidak sakit hati kita harus belajar. Oh, orang itu baik sama saya. Oh, orang itu lakukan ini dan sebagainya. Tapi kalau saudara ingat jelek-jeleknya, saudara tidak akan bisa tidur. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ya? Kenapa? Ya kalau kenapa Anda akan selesai. Tapi kalau kita katakan dia baik, dia luar biasa, lalu kita tertidur bilang, oh kita mengingatkan dia bahwa dia baik dan dia baik. Belajar. Di sini dikatakan orang yang kudus itu adalah orang yang murni hatinya. Kita harus mempertahankan integritas kita supaya murni hati kita. Yang berikutnya, apa kriteria orang yang kudus berdasarkan Mazmur 24 ayat 4 ini? Kita baca 1, 2, 3. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, tipu-tipu sedikit enggak apa-apa katanya. Ya namanya tipu sedikit besar tetap penipuan. Hati-hati saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penipuan artinya perbuatan, perkataan yang tidak jujur. Itu berbohong dengan maksud mungkin untuk mempertahankan dirinya ataupun untuk memperoleh sesuatu keuntungan. Caranya. Kalau sudah belajar menipu, kalau sudah belajar berbohong itu, kata orang, akan beranak-anak bohongnya gitu. Tadi dia mau kalau orang Gorontalo bilang dia berakal ya. Kalau dia mengakali seseorang, nanti supaya tidak ketahuan akalnya itu, dia akan menciptakan sesuatu lagi untuk mendukungnya. Mungkin dia janjian, mungkin ada keuangan di dalam rumah. Dia tidak jujur memberikan kepada keluarganya. Lalu tanya nanti, uang kita habisnya kemana? Ya kan beli makanan kita, tanya, makanannya mana? Kan yang dimakan tadi, apa yang dimakan? Akhirnya banyak sesuatu hal yang untuk menutupinya. Supaya saudara tidak banyak bohongnya, harus jujurlah dengan dirimu. Sakit berkata jujur, tapi kalau apabila kita jujur dengan diri kita, ada kejujurannya, tentu hal itu akan menolong. Saya menggambarkannya dengan gambar yang di depan ini. Orangnya baik di depan kita, tapi di belakang, awas ini adalah berbisa bercabang lidahnya. Bisa berbuat sesuatu dengan kita, hati-hati. Jangan mudah percaya, tapi belajar. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Banyak hal cara. Banyak hal yang orang kerjakan. Dan orang Kristen yang hidup kudus itu adalah tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saya tidak banyak menjelaskan akan hal ini dan kita bisa tahu penipuan, strategi dan caranya. Dan yang kita harus lakukan adalah jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Kalau kita sudah terjerumus di dalamnya, akan banyak hal yang bisa terjadi. Dan kita membawa orang-orang untuk mendukung hal yang bisa kita lakukan. Untuk meyakinkan orang. Bisa-bisa dia juga bisa membawa nama Tuhan bersumpah. Tidak percaya, mau saya bersumpah atas Alkitab, atas apa, dengan cara bagaimana?
bodoh amat gitu ya. Karena ya namanya penipu. Kalau kita melakukan hal ini dikatakan ya kita tidak bisa naik ke atas gunungnya Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Sebab Tuhan kita itu kudus. Tuhan ingin kita sebagai pengikut-pengikutnya menjadi orang yang kudus. Jadi sebagai orang kudus kita harus memutuskan dalam kehidupan kita bahwa kita harus jujur tentang diri kita. Dan kita memang orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau memang tidak ada, jangan kita mengada-adakan. Kalau kita mengada-adakan, saya ini anak tentara loh. Akhirnya kita cari-cari orang, siapa tentara yang saya bisa ini ya, deketin ya. Umpamanya kita ditilang, saya ini anak jenderal. Jenderal apa ini? Ya, kita cari dukungan kan. Kita telepon orang sana sini nanti bilang, ini jenderalnya. Jenderal apa nih? Tanya aja sendiri kan, jadi bingung. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar. Punya integritas. Tidak ada salahnya. Kalau kita jujur tentang diri kita. Kita lihat orang yang berdoa kepada Tuhan. Dia jujur tentang dirinya. Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Saya orang yang berdosa. Tapi yang satu katakan, saya tidak seperti orang itu. Dia berdosa, dia banyak sekali perbuatannya yang tidak baik. Tapi Tuhan katakan, siapa yang Tuhan terima? Orang yang terbuka, jujur hatinya. Kalau kita selalu menutup dan selalu menipu dan orang katakan kayak Bung Lon nanti tidak akan selesai-selesai persoalannya. Karena ya kita punya pribadi dua. Nah, kalau kita tetap jujur tentang diri kita, berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Siapapun kita, apapun keadaan kita. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Paulus, kejahatannya begitu banyak dan membunuh orang. Tapi Tuhan menangkap dia sadar akan hal itu. Yang penting kita berserah penuh kepada Tuhan dan jujur tentang diri kita. Dan yang terakhir. 1, 2, yang saya garis bawahi, 1, 2, 3. Tidak bersumpah palsu. Tadi saya sudah ingatkan bahwa tidak bersumpah palsu. Apalagi membawa nama Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Untuk menutupi penipuan dan kebohongannya. Gampang sekali bersumpah. Gampang sekali menyebutkan nama Tuhan. Apalagi nama Alkitab. Apa Keluaran mengatakan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau zaman dulu, dalam perjanjian lama, untuk menulis namanya Tuhan juga pulpennya itu harus dibakar dan dicuci. Supaya tetap bersih, menjaga kekudusan. Kalau seperti zaman dulu, berbuat salah langsung lewat. Kira-kira ada berapa orang yang bisa bertahan? Yang bisa hidup? Kenapa? Kita penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepura-puraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tetap ada di gunungnya Tuhan, berdiri di tempat kudusnya Tuhan, kita harus di sini dikatakan tidak bersumpah palsu. Artinya di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bersumpah palsu dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dan berbicara hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang harus kita sampaikan adalah apa kata firman Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai kriteria kita sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa menilai siapakah diri kita. Kita tidak perlu untuk menilai orang lain. Belajarlah untuk menilai diri sendiri, apakah kita orang yang bersih tangannya, apakah kita orang yang murni hatinya, apakah tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan ataupun bersumpah palsu. Biarlah kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.